Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Sistem Informasi Manajemen Keperawatan. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan kita akan masuk ke pembahasan tentang HTML. Jadi ada 4 poin untuk materi HTML ini. Yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengenalan HTML. Kemudian yang kedua, teman-teman juga akan mempelajari seperti apa sih struktur dasar dari HTML itu dan bagaimana memulai HTML. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan HTML. HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language atau bahasa markup untuk website yang utama yang dijalankan secara alami di setiap browser. Atau fungsi umumnya, HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun baik itu paragraf, heading, link atau tautan, blog quote, dan sebagainya untuk halaman website dan aplikasi. Ya, jadi ini adalah bahasa markup yang akan kita gunakan untuk menyusun sistem informasi manajemen keperawatan kita yang berbasis web nantinya, ya. Pengertian lain ini dari Wikipedia yang menyatakan bahwa HTML itu adalah sebuah bahasa marka yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet dan merupakan format hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ISCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Jadi ini adalah bahasa markup ya yang sudah mendapatkan standarisasi dari kode standar Amerika untuk pertukaran informasi yang digunakan untuk membangun sebuah website. Kita coba lihat bagaimana sih sejarah HTML itu. Ini pertama kali HTML dibuat oleh Tim Berners-Lee. Siapa sih Tim Berners-Lee itu? Kita coba cari. Jadi ini Tim Berners-Lee. Nah, ini nih orangnya. Tim Berners-Lee ini adalah seorang ahli fisika di salah satu lembaga penelitian di Swiss, ya, dan dialah yang memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet ini. Kita lanjut. Hypertext ini merujuk pada teks yang memuat referensi atau link ke teks lainnya. Jadi bahasa lainnya adalah mengintegrasikan antara kode-kode teks untuk ditampilkan ke dalam website atau web browser dan bisa diakses langsung oleh viewer. Tim yang membuat hypertext ini atau HTML ini merilis versi pertama dari HTML di tahun 1991. Yang di dalamnya terdiri dari 18 HTML tag atau elemen. Nanti kita akan bahas apa sih tag HTML itu atau elemen HTML itu. Dan sejak saat itu, setiap kali HTML ini di-upgrade, itu akan selalu ada tag atau atribut yang terbaru. Selanjutnya, berdasarkan HTML Element Reference milik Mozilla Developer Network, untuk saat ini ada sekitar 140 HTML tag. Berkat popularitas yang terus meningkat, HTML ini dianggap sebagai web standar yang resmi, ya, dan di-maintenance oleh World Wide Web Consortium. Kemudian di tahun 2014 ini terjadi upgrade HTML secara besar-besaran dan pada saat itulah HTML berubah menjadi HTML5 ya atau HTML5 yang dikenal sampai sekarang. Dan pada versi terbaru tersebut ya ada beberapa semantik baru yang memberitahukan arti dari kontennya sendiri. Jadi ada beberapa elemen tambahan dari pembaruan tersebut. Itu untuk sejarah singkat dari HTML ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke seperti apa sih struktur dasar dari HTML itu sendiri. Oke, baik teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masuk ke struktur dari HTML. Ya, di sini kita bisa lihat ini adalah struktur dasar dari HTML.
ada 2 poin besar di dalam struktur HTML, yaitu ini doctype HTML sebagai deklarasi atau pengenal, di mana fungsinya adalah untuk menyampaikan kepada browser bahwa tipe kode yang dituliskan adalah tipe HTML. Jadi ini integrasinya kepada web browser. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat di sini ada beberapa elemen atau tags. Ini adalah elemen yang pertama, HTML. Kemudian ada elemen yang kedua, head. Dan yang ketiga, body. Dan ada juga title. Nah, ini adalah tags atau elemen. Jadi dua struktur inilah yang membangun HTML. Tags HTML, head, dan body ini dikenal dengan tags block level. Artinya apa? Dalam dokumen HTML secara umum memuat ketiga tag ini. Tag HTML ini secara umum, kemudian di dalamnya ada tag head dan tag body. Kemudian di dalam tag atau elemen head ada title. Begitu juga nanti di dalam tag body itu ada beberapa tag atau elemen di dalamnya. Untuk tag sendiri atau elemen, di sini kita bisa lihat struktur dasarnya adalah memuat 2 poin ya. Yang pertama ada tag pembuka dan ada tag penutup. Tag pembuka ini strukturnya seperti ini, HTML, dan tag penutup dibedakan dengan ada strip yang menandakan bahwa berakhirnya muatan dari tag itu sendiri. Itu untuk struktur HTML. Oke, baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bagaimana memulai HTML. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka aplikasi Atom yang sebelumnya sudah kita download. Kita close dulu. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Atom. Kemudian kita buat folder. Caranya pada menu atas, menu bar atas, klik file, kemudian add project folder. Nah, di sini kita coba membuat folder buat folder di sini ya. New folder. Saya coba simcup ya. Create. Open. Nah, ini jadi foldernya sudah ada di sini ya. Sebenarnya ada 2 cara untuk membuat folder. Kita bisa buat melalui text editor Atom ini, atau kita juga bisa membuka folder, kemudian kita buat pada folder ini. Ya. Jadi kita bisa buat di sini simcup 2 misalkan ya. Nah, kemudian kita buka aplikasi Atomnya, kita add project folder, kemudian kita panggil folder yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa juga dengan cara seperti itu. Nah, sekarang pada folder simcup ini kita klik kanan, kemudian kita pilih new file. Di sini kita tuliskan index.html. Nah, maka di sini sudah ada satu file dengan judul index.html yang mana di sini kita sudah mulai bisa menuliskan struktur dasar dari HTML itu. Kita mulai dari doctype,
Kemudian kita buat tag pembuka untuk HTML dan kita tuliskan tag penutup atau elemen penutupnya. Nah, ini adalah satu bagian utuh dari elemen atau tag HTML. Kemudian kita tuliskan lagi di dalamnya head dan kita tutup. Ini sebenarnya bisa gini juga ya, head ini udah otomatis, dan kita juga tambahkan lagi untuk body. Nah, itu akan otomatis seperti ini ya. Nah, di dalam elemen head kita coba menuliskan title. Nah, di sini saya mau ganti title-nya adalah SIM keperawatan. Ya, dan di body-nya saya mau tuliskan hello world. Ini salah satu contoh bagaimana kita menuliskan dokumen HTML. Lalu bagaimana cara kita menampilkan kode ini di web browser? Langkah pertama adalah kita save dulu ya. Kita save bisa menggunakan Command S atau Control Save bagi teman-teman yang menggunakan Windows. Kemudian setelah itu kita buka web server for Chrome. Lalu kita choose folder. Kita memilih folder yang telah kita buat tadi, simcub, kemudian select ya, dan ini adalah URL dari folder ini. Kita coba klik, nah, maka tampil hello world ya, seperti yang kita tuliskan di sini. Sedangkan untuk title-nya bisa kita lihat pada judul URL-nya. Sebenarnya ada dua cara untuk menampilkan kode HTML ini. Bisa melalui web server, bisa juga kita buka foldernya, nah, dan di sini kita klik langsung. Bedanya ketika kita menggunakan web server, maka yang muncul adalah kode atau IP URL. Sedangkan ketika kita membuka melalui folder, yang muncul adalah lokasi dari file HTML itu sendiri. Untuk itu, saya rekomendasikan kepada teman-teman sekalian kita membiasakan diri untuk menggunakan web server. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana kita memulai menuliskan kode HTML. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang elemen-elemen atau tag. Begitu juga dengan atribut-atribut yang ada di dalam HTML. Jadi tetap ikuti kelas ini, dan jika ada hal-hal yang perlu teman-teman pertanyakan, silahkan disampaikan, bisa melalui WhatsApp atau di dalam grup WhatsApp atau komen di Google Classroom. Demikian untuk materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan silahkan dipraktekkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.